pertanyaan besarnya, bagaimana kita sebagai pemuda udah ngambil andil, udah ngambil peran di dalam mengembalikan kejayaan Islam tersebut. Pemuda itu adalah mereka yang menjadi cerminan peradaban. Ketika kita pengen tahu nih kondisi suatu peradaban, lihat aja kondisi mudanya saat itu. Indonesia kan memiliki wacana mewujudkan Indonesia Emas 2045. Benar. Ya, harapan utamanya yang menjadi aktor utama untuk mewujudkan ini ya para pemudanya saat ini, ya kita-kita ini. Terus ceritanya ada seorang pemuda. Iya. Dia ini mencintai seorang pemudi gitu ya ibaratnya. Oke. Dan mereka itu saling suka. Masya Allah. Dan ini adalah kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha putri Rasul. Podcastan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ibaska TV, pemirsa setia, pendengar setia dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di acara spesial Ramadan Podcastan POV Santri Ibaska Melihat Dunia. Ya, pada kesempatan kali ini alhamdulillahirrabbilalamin, Allah izinkan kami untuk duduk berbincang-bincang di podcast kali ini gitu ya. Ya teman-teman, pemirsa dan pendengar setia Ibaska TV, sebelumnya teman-teman udah nggak asing nih. Mohon izin perkenalan, saya Muhammad Al-Atsari, santri Kuliatul Mu'allimin Ibnu Abbas Klaten, yang akan mendampingi teman-teman semua dalam perbincangan podcast kali ini. Nah sebelumnya teman-teman nih pasti udah nggak asing nih pada kayak agen-agen gitu kan ya, agen FBI, agen CIA, yang mereka itu punya misi dan tujuan khusus. Sedangkan di tengah misi yang mereka jalani, mereka itu punya resiko yang tinggi gitu. Entah mereka dibunuh atau diapakan gitu. Nah, tapi sebenarnya kita sebagai pemuda juga bisa menjadi agen. Namun tugas kita nggak kayak gitu doang. Karena pemuda itu punya idealisme yang tinggi dan pemuda itu masih sehat jiwa, raga, akal dan lain sebagainya. Oleh karena itu sebenarnya kita ini agen perubahan gitu ya. Kita bisa membawa misi yang besar dan resiko yang tinggi itu kita harusnya bisa kendalikan gitu. Nah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Allah itu akan mempergilirkan di mana dahulu Islam pernah menang hingga 2/3 dunia takluk di hadapannya. Nanti janji Allah, Islam itu akan menang dan pasti akan menang. Akan tetapi, pertanyaan besarnya, bagaimana kita sebagai pemuda udah ngambil andil, udah ngambil peran di dalam mengembalikan kejayaan Islam tersebut. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini nih guys, kami mengambil tema yaitu menjadi pemuda impian di tengah tergerusnya peradaban, atau bisa dilihat adalah pemuda idaman akhir zaman. Ya, dengan tema yang sangat Masya Allah, sangat spesial dan yang nggak biasa-biasa aja, maka saya di sini juga ditemani oleh rekan saya yang nggak biasa-biasa saja. Nah, nama beliau ini adalah Muhammad Aqil Bashar. Assalamualaikum, Gil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Antum sendiri sehat? Madum tumbi khairin, wa nabi khairin. Ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi Mas Akil ini, temanku ini, kemarin sempat dapat nominasi sebagai santri teladan dari pondok kami gitu. Gini ya, sebenarnya nominasi seperti itu tuh nggak perlu kita anggap wah banget gitu. Karena itu kan hanya penilaian dari sebagian orang. Itu kan hanya penilaian dari asatidzah. Sedangkan mungkin kalau yang nilai dari santri, mungkin hasilnya berbeda gitu. Jadi hal seperti ini tidak usah kita anggap terlalu apalah. Tapi justru dengan nominasi seperti ini kita jadikan sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, benar banget ya. Jadi kita ngambil tema podcast ini tuh juga bukan semata-mata kita udah jadi muda idaman, bukan kan? Iya jelas banget itu. Sangat jauh banget dari kata sempurna, sangat jauh. Nah, tapi kita di sini tuh ngajak semua pemuda di luar sana
Kita ngajak bareng-bareng, "Ayo kita kembalikan kejayaan Islam kembali berjaya. Kita kembalikan kejayaan Islam seperti dahulu kala," gitu kan ya. Nah, ngomong-ngomong soal pemuda, menurutmu sendiri nih apa sih pemuda itu? Kalau menurut ya pemuda itu adalah mereka yang menjadi cerminan peradaban. Ketika kita pengen tahu nih kondisi suatu peradaban, lihat aja kondisi mudanya saat itu. Contohnya kita pengen tahu kondisi peradaban barat, ya kita tinggal lihat kondisi pemudanya yang di sana gimana. Atau kita pengen tahu kondisi peradaban Islam saat ini, ya kita tinggal lihat kondisi pemuda Islam saat ini gimana gitu. Dan juga pemuda itu adalah mereka yang menjadi tolak ukur kualitas suatu bangsa. Ketika pemudanya memiliki mental yang kuat gitu kan, mau bekerja keras, mau terus berkarya, yaitu kualitas bangsanya ya segitu gitu. Dan juga ketika pemudanya malas-malesan, sukanya cuma main HP doang gitu kan ya, mereka nggak mau berkarya, hidupnya gitu-gitu aja, ya kualitas bangsanya segitu. Oke. Juga pemuda itu adalah yang mereka itu menjadi harapan utama bagi suatu bangsa yang dia itu pengen maju di masa depan. Contohnya Indonesia ini ya. Indonesia kan memiliki wacana mewujudkan Indonesia Emas 2045. Benar. Ya, harapan utamanya yang menjadi aktor utama untuk mewujudkan ini ya para pemudanya saat ini, ya kita-kita ini. Maka yang perlu diperbaiki oleh Indonesia adalah yang paling pertama juga para pemudanya gitu. Oke. Itu menurutku ya. Ya, benar. Tadi kan sempat disinggung bahwasanya Indonesia punya wacana tersebut. Terus Ya, bagaimana kabar pemuda di Indonesia sendiri nih? kalau ya kita tahu sendirilah ya. Tapi menurutku itu pemuda Indonesia menjadi dua model. Model pertama itu mereka yang memang tahu tujuan, mereka yang visioner gitu, yang mereka pengen tahu pengen jadi apa di masa depan gitu loh. Hingga dia masa mudanya itu dia fokuskan ke sana, dia bikin planning-planning, bikin target-target gimana caranya biar dia bisa menggapai cita-citanya. Contohnya ada seorang anak, dia pengen jadi dokter. Ya tentu dia nanti akan masuk, dia milih target pengen masuk SMA jurusan IPA gitu kan. Biar nanti ketika kuliah dengan ijazah IPA itu nanti dia bisa masuk fakultas kedokteran. Benar, dan nyari universitas yang mendukung. Ya jelas, tentunya dia akan memiliki target aku harus masuk universitas ini yang di sana memang fasilitasnya mendukung gitu kan, ternama di bidang kedokterannya gitu. Nyari beasiswa juga mungkin. Iya, karena memang dokter tuh mahal. Ya sekarang Ya, kayak gitu mahal lah. banget. Nah itu maksudnya ketika dia sudah mengambil jurusan dokteran ya, lalu dia berjuang di sana. Gimana caranya dia nanti dapat gelar dokter gitu, dan akhirnya nanti insya Allah dengan usahanya itu dia akan jadi seorang dokter beneran. Dan ini maksudnya kondisi pertama ini mereka yang intinya hidupnya ini tertata, dia punya tujuan. Oke. Dan di Indonesia alhamdulillah juga banyak juga mereka yang sukses di masa mudanya gitu. Mereka masih muda udah jadi miliarder gitu. Dan masih banyak lagi. Terus yang kedua ini apa nih? Dan yang kedua ini yang sangat miris menurutku sih. Waduh. Ya mereka yang tahu sendirilah, yang mereka yang sering beredar di kita gitu loh, berita-berita tentang mereka. Mereka yang memang hidupnya itu seakan tanpa tujuan gitu. Mereka nggak tahu kedepannya mau jadi apa. Hidupnya gitu-gitu aja, katanya ya hidup itu yang ngalir aja kayak air. Padahal ungkapan seperti itu kan nggak mesti benar. Kalau kita mau jadi orang sukses, terus arus lingkungan kita itu tidak mendukung, ya kita harus melawan gitu. Kita harus berusaha sendiri gitu kan. Itu makanya ungkapan yang tadi hidup seperti seperti air itu kurang benar gitu. Dan ketika kita melihat kondisi pemuda yang kedua ini ya miris banget gitu lah. Kita kan tahu sendiri tuh banyak berita-berita tentang ada sekelompok muda berbuat kerusuhan di jalan mana gitu. Di jalan mana gitu. Oke. Ada kelompok pemuda tawuran di mana gitu kan. Ada berita pemuda bacok orang gitu. Kan kemarin kelitih-kelitih itu kan sempat rame itu kan ya. Iya. Padahal hal seperti itu kan sangat tidak beretika, sangat tidak bermoral gitu loh. Seakan ini mereka hidup tanpa aturan gitu kan ya. Padahal itu ya gimana ya? Menunjukkan betapa
mirisnya kondisi pemuda Indonesia gitu menurutku. Oke, itu kan bagaimana kondisi pemuda Indonesia gitu. Terus kita sebagai muslim tentunya mengombinasikan seluruh aspek kehidupan kita ke dalam Islam gitu Ya, kan. harusnya gitu. Harusnya seperti itu. Terus dalam perspektif Islam sendiri itu apa itu pemuda? Apa bagaimanalah perspektif Islam terkait pemuda tersebut? Setahuku itu Islam menempatkan pemuda itu pada posisi yang penting banget. Oke. Allah memerintahkan pemuda untuk memaksimalkan masa mudanya. Karena masa muda ini di dalamnya banyak nikmat yang tidak diberikan pada masa-masa yang lain gitu kan. Heeh Kan heeh. masa muda itu kan masa-masa produktifnya, masa-masa fisik masih kuat-kuatnya gitu kan. Akal masih sehat-sehatnya, masih bisa berpikir banyak gitu kan ya. Ya, di situ Allah ingin Islam sendiri ingin apa? Kita sebagai pemuda maksimalkan hal itu gitu. Mhm. Tentunya untuk hal-hal yang positif, untuk Oke, hal-hal yang benar. bermanfaat, tidak hanya untuk dia tapi untuk orang lain juga gitu. Dan juga apa ya? Ada hadis itu menunjukkan betapa menunjukkan istimewanya pemuda yang dia itu hidupnya dia gunakan untuk hal-hal yang positif, bernilai ibadah. Mhm. Kita kan tahu itu ada hadis 7 golongan itu kan. Di akhirat nanti ada 7 golongan yang akan Allah naungi. Pada hari yang mana tidak ada naungan selain naungan Allah gitu. Mhm Dan mhm. salah satunya itu adalah kata Nabi itu syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan ini Oke. menunjukkan apa ya? Pentingnya pemuda dan pentingnya masa muda dalam Islam. Kita disuruh untuk memaksimalkan semua itu. Iya, benar benar. Tadi kan ya Masya Allah ya, Islam itu menjadikan posisi pemuda dan masa muda sendiri itu ke dalam posisi yang sangat penting, Mhm. sangat dibahas dalam Islam. Sebab pada era-era kejayaan Islam pun Mmm. aktor utama dalam meraihnya itu pemuda kan? Ya, heeh. Ya benar. Nah terus nih, tadi kan sempat diceritakan bahwa kenakalan-kenakalan remaja ini menyebar luas, Mmm. seperti tadi kelitih, Mhm. terus tawuran, ngegeng dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya apa faktor utama di balik pemuda yang malah apa ya, menuju ke hal-hal yang negatif gitu kan? Mhm. Padahal kan sebenarnya kalau kita mikir ya, Mhm. kan harusnya pemuda itu idealis. Ya, Nah kalau idealis. kita mikir nih, kayak gitu tuh buat apa gitu? Itu faktor utamanya apa ini? Menurutku ya karena emang tadi, karena di Indonesia khususnya ya, Mhm. itu pemuda yang model kedua, yang model mereka hidup seenaknya tadi mendominasi. Oh. Sehingga banyak lingkungan yang seperti itu gitu. Mhm. Orang yang awalnya nggak tahu apa-apa, dia awalnya polos saja gitu. Tapi karena dia berada di lingkungan yang kurang baik, di lingkungan orang-orang yang tidak paham gitu kan ya, akhirnya dia akan terjerumus ke sana gitu. Walaupun pelan-pelan, contohnya ada teman yang ngajak, "Wah, rokok," gitu, "rokok enak," gitu kan ya. Sehingga dia nyoba ke sana, apalagi nyoba narkoba lah gitu kan. Wah, bahaya banget itu Bahaya kalau udah banget. narkoba gitu kan. Makanya menurutku kenakalan itu terjadi emang karena faktor lingkungan, Mhm. faktor utamanya. Juga lebih utama lagi karena emang dari orangnya tadi sih. Mmm, mhm. Dia itu orangnya emang nggak punya prinsip gitu, karena emang masih muda kan ya. Dia nggak paham sih, ini perbuatan ini baik enggak ya buat aku ya? Atau malah Mhm. merugikan aku gitu. Dia nggak tahu, yang dia butuhin apa sih di masa depan gitu kan. Akhirnya karena dia nggak tahu apa-apa, ya udah jadi dia nganggepnya hidup ya buat enak-enak aja. Akhirnya ketika dapat suatu hal dia anggap enak, padahal sementara ya seperti tadi, rokok, minum-minum gitu kan ya. Iya. Akhirnya dia akan mudah sekali untuk terjerumus ke sana gitu. Mhm. Ya itu, apa tadi, mmm, Karena lingkungan, ya penyebab lingkungan karena gitu kan. lingkungan. Nah terus bagaimana ketika kan itu lingkungan dah nggak waras kan. Mhm. Nah terus bagaimana kita menyikapi ketika kita itu udah terjebak di lingkungan yang seperti itu? Kalau kita sadar dan terjebak berarti kita sadar untuk pengen sukses gitu kan. Iya bener, heeh. Heeh. Maka kalau gitu ya tinggal anu, ya tadi faktor paling utama
kita bentuk diri kita sendiri dulu, kita ubah diri kita sendiri. Oke. Bagaimana Allah berfirman itu kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali dia mengubah dirinya sendiri terlebih dahulu gitu kan. Iya. Maka ketika kita terjebak dalam suatu lingkungan yang tidak bisa kita kendalikan, ya kita kendalikan diri kita sendiri. Kita bisa kan kendalikan diri kita? Harusnya Maka bisa. ya bisa harusnya kan. Normalnya bisa kan. Maka ketika kita sudah sadar seperti itu, kita gimana caranya aku biar lepas dari ini gitu. Akhirnya dia nanti akan bikin tujuan-tujuan gitu kan. Dia bikin planning-planning, target-target mau ngapain aja, hingga dia disibukkan ke situ gitu. Dan ketika dia sudah tersibukkan ke situ, kemudian ada temannya yang ngajak misal main kemana gitu kan lah ya. Karena dia sudah punya target, dia mau ngapain aja, kemudian diajak itu ya dia nggak mau, itu hal yang nggak penting. Dan lebih penting gitu loh, yaitu tujuannya tadi gitu. Ya menurutku itu sih, mulai dari dirinya sendiri dulu aja. Dengan begitu nanti insya Allah akan menginspirasi orang-orang sekitar lah. Oke. Dengan begitu insya Allah lingkungannya juga bisa jadi berubah menjadi lebih baik dengan pengaruh dari orang yang merubah dirinya sendiri itu. Jadi solusi lingkungan yang tidak waras itu adalah yang pertama dari dirinya sendiri kan. Ya, jelas gitu. Karena ketika kita udah punya prinsip nih, nah kita bisa mewarnai orang. Nah, insya Allah gitu. Insya Allah kayak gitu. Nah, kita kan bahas soal pemuda nih kan dari tadi. Nah, di awal-awal kita menginjak masa muda, fase muda, itu ada kayak rasa suka ke lawan jenis gitu. Yang bisa kita sebut cinta. Ya. Nah, sebagai muslim, bagaimana perspektif Islam, pandangan Islam tentang penyikapan apa ya, awal-awal kita merasakan cinta gitu. Itu gimana? Ya. Tapi sebelumnya coba kita definisikan ulang cinta itu apa ya? Cinta itu menurutku rasa ketertarikan kita pada sesuatu gitu. Atau ya dengan sesuatu. Dan bahkan kata orang-orang itu dia akan merelakan dirinya, mengorbankan dirinya demi yang dia cintai. Demi sesuatu yang dia cintai itu. Dan cinta ini kan kan anugerah dari Allah sebenarnya. Ini kan nikmat dari Allah, fitrah gitu kan ya. Ketika kita bisa mencintai lawan jenis itu kan sebenarnya fitrah. Kita normal. Ketika orang yang nggak normal, ketika orang yang nggak mencintai lawan jenis, ya itu bahkan dianggap menyeleweng dari fitrah gitu. Wagu, cacat fitrah lah ya bisa dikatakan. Nah, dalam hal itu gitu, Islam itu udah memiliki konsep gitu. Ini konsep Islam dalam hal mencintai itu, ketika kita sudah mulai merasakan itu ya, kita diperintahkan untuk yang pertama mencintai Allah terlebih dahulu. Jadi cinta pertama kita itu Allah. Oke, benar. Dan bentuk cinta kita pada Allah itu jadi kita dengan mentaatinya. Jadi intinya yang pertama kita cintai ketika kita sudah merasakan itu ya, yaitu ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu asyaddu, paling dahsyat. Ya, dahsyat. Atau kita bisa memaknakan cinta terbesarnya gitu. Itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Si paling mencintai Allah. Ya, paling mencintai Allah gitu. Ya, mencintai Allah kan dengan kita merindukan untuk bertemu dengannya di surga gitu kan. Kita dengan mentaatinya dan menjauhi segala apa yang dia larang. Maka dengan patokan ini kan nanti jadi patokan gitu. Jadi tolak ukur ketika kita mau mencintai makhluk gitu. Contohnya kita kan cinta kan gak hanya pada satu hal ya, banyak hal kan. Benar. Ya, ketika kita cinta pada sesuatu yang makhluk ya, itu harus tetap atas dasar dari apa yang Allah perintahkan gitu loh. Kita boleh mencintai seorang, akan tetapi Allah nyuruh kita agar tidak mendekati zina. Allah nyuruh kita agar tidak mendekati orang yang bukan mahram kita gitu. Yaitu intinya ketika kita sudah merasakan rasa-rasa seperti itu, maka Islam itu berikan aturan. Yang pertama, kita tidak boleh mencintai makhluk itu melebihi cinta kita pada Allah. Kemudian kita mencintai makhluk itu harus tetap di atas dasar-dasar syariat Islam yang Allah turunkan gitu. Jadi konsep cinta dalam Islam itu sudah terstruktur indah gitu. Yeah. Bagaimana kita sebagai makhluk itu nggak boleh mencintai sesama makhluk sebelum kita mencintai Sang Khalik. Yeah.
Padahal cinta sendiri itu kan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala kan. Ya. Ya, bagaimana kita mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta yang kita lebihkan Heeh. terhadap sang makhluk gitu kan. Iya. Kayak Dan misal kita kerja nih di suatu mhm, instansi, kayak udah dikasih gaji, mhm, fasilitas, tunjangan per bulan, bahkan mungkin per hari atau per minggu kan. mhm. Nah, tapi dengan fasilitas tersebut kita mengkhianati bos kita kan marah bos Iya, kita gitu. begitu juga Allah kan ya. Iya, apalagi Allah gitu. Harusnya kita sama-sama sadar bahwasanya cinta itu harus disikapi dengan baik ya, Jelas. heeh, dan tepat waktu gitu, Ya ada masanya, ada ada masanya. masanya. Nah, terus ini terkait cinta ini, ada nggak sih kayak kisah inspiratif yang nggak terlekang oleh zaman gitu? Karena emang cinta mereka itu mungkin cinta dari yang dari kisah tersebut sangat menginspirasi, sangat Iya. fenomenal gitu, hingga dari zamannya Rasul mungkin hingga sekarang itu nggak nggak terhapus kisahnya gitu. Ya aku pernah baca itu cerita tentang Masya Allah ya, itu sangat membuat wah, menginspirasi banget gitu. Hmm, Itu ceritanya ada seorang pemuda, iya, dia ini mencintai seorang pemudi gitu ya ibaratnya. oke Dan oke, mereka itu saling suka, Masya Allah. dan ini adalah kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha putri Rasul. Jadi Ali radhiyallahu anhu kan beliau itu sepupu Nabi Muhammad ya. Bapaknya itu Abu Thalib itu kan saudara kandung bapaknya Nabi Muhammad, itu Abdullah. Maka Ali bin Abi Thalib itu kan sepupu, tapi sepupu jauh Rasul gitu, jauh di bawah beliau. Bahkan seumuran putri beliau ya Fatimah tadi. Hingga karena mereka kan kerabat ya antara Nabi dan Ali itu, Mhm, Fatimah dan Ali itu jadi teman masa kecil juga. Teman masa kecil juga kerabat. Mereka sering main bareng gitu. Akhirnya saat tumbuh dewasa ya mereka ada rasa gitu kan ya. Tapi mhm, mereka tidak saling mengungkapkan gitu. Mereka tahu batasan-batasan karena emang sahabat kan sudah dididik oleh Rasul kan. Mereka tahu batasan-batasan saat mana mencintai seseorang gitu kan ya. Akhirnya cuma diam aja gitu. mhm. Dan suatu ketika Fatimah ini pernah dilamar oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah, sahabat Ya, sahabat mulia, paling mulia paling maksudnya. mulia. Beliau juga menemani Rasulullah ketika Ya, hijrah. ya. Tapi akan tetapi mungkin ya karena Rasul tahu perasaan Fatimah pada Ali Iya, dan yang lamar Abu Bakar, akhirnya Rasul nggak menerima lamaran tersebut. mhm, Kemudian habis itu datang lagi Umar. Akan tetapi sama, Umar nggak terima juga. Nah, kemudian Ali mikir nih, wah gimana ya aku juga kan dia suka ya, mhm. dia suka gitu kan, ya harusnya dia ngelamar. Tapi dia sadar diri, dia itu pemuda yang nggak punya apa-apa gitu loh. Oh, Beliau ini termasuk yang di rumahnya itu perabotannya sedikit gitu. mhm mhm. Akan tetapi pada saat itu ada temennya yang bilang, "Coba aja," gitu kan. Terus dipaksa sama temennya gitu. Akhirnya beliau nyoba des. Dan ketika nyoba, ngelamar Fatimah ke Nabi, akhirnya Nabi bilang, "Ahlan wa sahlan." Masya Nah Allah. gitu, akhirnya itu bentuk penerimaan gitu. Akhirnya Fatimah dinikahkan oleh Ali dinikahkan pada Ali, Oleh Rasulullah ya sallallahu Rasulullah alaihi sallallahu alaihi wasallam. wasallam gitu. Jadi itu kisah inspiratif di Iya, zaman sahabat, inspiratif itu. Soalnya gini, sangat apa, inspiratif. bagi kita yang kita kan harusnya paham nih, udah muslim ya, Mhm, kita nggak boleh deket-deket ke hal situ gitu. heeh. Ya itu kan menjadi inspirasi kita untuk saling menjaga. Dan insya Allah dengan kita menjaga itu, Allah akan berikan yang terbaik buat kita. Ya mungkin bisa jadi yang kita cintai saat itu atau yang bukan, tapi Allah Maha tahu gitu kan. Gitu. Terus ada nggak sih misal kayak itu kan cinta zaman Nabi itu, Mhm, pada zaman Nabi ketika Nabi, ketika ada kesalahan maka langsung ditegur oleh Nabi gitu kan. iya, Ada nggak sih kayak cerita pada zaman kini nih, pemuda-pemuda mhm, kita kan mungkin kamu pernah ditoel temen, terus tiba-tiba nanya tiba-tiba cerita gitu, Gil, aku punya mhm. cerita gini gini gini," gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Ya dulu itu ada teman cerita, kenalan ya, Mhm, dia pernah cerita gitu. Dia itu punya teman SD, akan tetapi ketika masuk SMP sampai SMA dia nggak pernah ketemu lagi. Teman SD perempuan ya maksudnya ya, heeh, dia kan laki-laki kan. Yang kemudian ketika SMA itu kelas 3 ukuran kita gini, dia suatu ketika pas di rumah nih buka sosmed, tiba-tiba ada teman
perempuannya tadi, teman lamanya tiba-tiba ngechat, padahal setelah 5 tahun lost kontak gitu kan ya, kurang lebih. Iya. 5 tahun lost kontak kurang lebih, tiba-tiba teman lamanya ini ngechat gitu. Kira-kira masih ada rasa enggak katanya gitu. Atau ada orang baru yang datang gitu, karena sudah lama enggak ketemu gitu. Akhirnya karena temanku ini paham ya, ini perempuan nggak beres ini kalau gini, harus diluruskan gitu kan, harus dipahamkan. Akhirnya gimana caranya dia memahamkan perempuan tersebut, kemudian dia nulis gini, bilang ngechat gini, apa, ya kalau rasa mungkin masih ada gitu, akan tetapi hendaknya kita jalani dulu masing-masing. Jika memang ditakdirkan Allah nanti sudah digariskan oleh Yang Maha Indah gitu katanya. Insyaallah. Nah, itu kan menunjukkan maksudnya gambaran ya dia itu paham dan gimana caranya tidak terjerumus ke sana padahal ada kesempatan gitu kan. Oke. Juga memahamkan orang yang mau nyoba-nyoba ke sana gitu. Ya Masya Allah banget ya kisah inspiratif tadi. Yang pertama bahwasanya siapa ya? Ali itu kan juga mungkin apa maharnya itu hanya baju besi. Ya, Ya tapi kan? walaupun baju besi sebenarnya mahal sih kalau Iya, zaman sebenarnya sekarang. mahal. Iya. Maksudnya cinta itu enggak hanya sekedar dimaknai apa ya? Harta yang melimpah, ngasih mahar yang banyak gitu kan. Tapi lebih dari itu kan gitu. Terus yang kedua ini juga bisa menjadi contoh bagi kita, inspirasi bagi kita dan tamparan kepada mungkin semua orang yang nyoba-nyoba ke situ gitu. Bahwasanya nih ada loh pemuda yang masih menjaga imannya, menjaga kelurusannya, keistiqomahannya di tengah akhir zaman yang kayak gini gitu. Banyak fitnah gitu. Ya banyak fitnah, benar-benar. Terus nih tadi kan sempat disinggung tentang rencana Indonesia Emas 2045 gitu kan. Nah, sebenarnya bisa nggak sih rencana tersebut itu terrealisasikan di tengah kita tahu bahwa kondisi pemuda khususnya di Indonesia ini kayak gini gitu. Ya kalau kita mau optimis sih bisa aja. Harus optimis sih. Ya, optimis ya. Insyaallah bisa kalau kita mau optimis. Kalau dihitung-hitung 20 tahun lagi loh. Iya, lagi ada kesempatan kan kita bisa insyaallah. Tapi dengan syarat. Syaratnya Oke. dalam jangka waktu yang ada ini kita mau bersama-sama dari seluruh elemen masyarakat lah, dari pemerintah, dari para pemuda sendiri, kita sama-sama sadar dan berusaha menuju ke sana gitu. Itu syaratnya. Tapi ini ya nggak mudah gitu. Yang berat ini. Tapi kalau memang nggak ada yang berani memulai gitu kan ya. Pemudanya juga pada nggak sadar gitu. Ya itu sangat mustahil untuk diwujudkan. Oke, benar banget tuh. Jadi tentang Indonesia Emas itu pertama ya kita harus positive thinking dan harus optimis. Ketika kita bersama-sama dari elemen masyarakat juga bergabung untuk mewujudkan generasi emas tersebut, maka gak ada kata tidak mungkin gitu kan ya. Insyaallah. Insyaallah. Nah, di awal-awal kita membangun tadi, contohnya tadi generasi emas, tapi terlebihnya kita membangun kejayaan Islam kan. Ya harusnya gitu. Harusnya kayak gitu. Nah, di awal-awal ini sebaiknya apa yang harus kita benahi dulu? Kan masalah pemuda ini banyak nih. Nah, apa yang harus kita benahi atau tips pertama untuk menuju ke target tadi gitu, kejayaan Islam ataupun kita bisa sebutkan Indonesia Emas 2045 tadi gitu. Itu apa? Ya sebenarnya ketika kita sudah dilahirkan oleh Allah dalam kondisi muslim, itu Allah sudah memberikan solusi pada kita. Solusi dari segala masalah tadi loh. Walaupun solusi kita pengen jaya, solusi kita terlepas dari hal-hal negatif tadi, itu sudah Allah berikan. Yaitu ya dengan kita mengenal Allah itu sendiri gitu. Dengan keimanan tadi. Jadi iman itu nanti akan menjadikan seorang yang awalnya biasa-biasa, bahkan nanti akan menjadi orang yang sangat luar biasa gitu. Dengan iman itu orang yang sudah mau beriman itu akan terikat oleh perjanjian gitu kan, antara kita dengan Allah gitu. Dia pasti akan diberi batasan nih. Dia nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan itu. Tentunya itu hal-hal yang tidak baik. Jadi intinya orang yang beriman itu Allah bentengi dari segala hal yang tidak baik. Juga dengan keimanan Allah arahkan seseorang itu pada hal yang itu baik buat dia gitu. Walaupun dia sebenarnya nggak sadar gitu. Nah,
dengan begitu ketika seorang sudah sadar gitu ya, dia sudah bisa menjauhi apa yang Allah larang gitu. Kemudian dia bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Salah satunya dengan memperjuangkan agamanya gitu kan ya. Soalnya seseorang akan jadi luar biasa gitu. Bagaimana buktinya ya? Buktinya itu ya kita tahu sendirilah pada masa Rasulullah, Iya, sahabat itu kan ya. Kan awalnya orang-orang Makkah itu kan mereka apa? terpencil, Ya terpencil juga, terbelakang. Iya, terbelakang, moralnya juga turun ya, mhm, etikanya bahkan seakan-akan nggak beretika gitu kan. heeh, Anak perempuan sendiri dikubur dikubur hidup-hidup gitu kan. hidup-hidup. Nyembah berhala yang dia bikin sendiri, bahkan Umar itu kan pernah cerita dia pernah bikin berhala dari roti. Mhm, Akhirnya beliau makan sendiri gitu kan. ketika lapar gitu Ya ketika dimakan lapar dimakan sendiri. sendiri akhirnya. Heeh, Ya itu kan maksudnya pemikiran mereka sudah sangat terbelakang gitu loh. iya, Maka dengan itu Rasulullah diutus ke sana. Dengan begitu para sahabat mengenal Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia keimanan dan mereka menjadi orang-orang yang sangat-sangat luar biasa. Itu menjadi generasi emas umat Islam gitu kan. Bisa dibilang gitu kan. mhm, Dan mereka itu dengan keimanan mereka mampu apa ya? Menaklukkan dua kerajaan terbesar dunia pada masa itu, di dunia Masya lah ya. Allah, Kita tahu kan itu yang itu Imperium Persia Romawi. dan Romawi itu. Oh iya, Itu kan kurang lebih dalam kurun waktu 50 tahun aja itu udah takluk di bawah Islam. mhm, Karena apa? Orang Islam yang mereka apa ya, menaklukkan itu mereka sebenarnya nggak nyari harta, nggak nyari apa-apa. Mereka hanya ingin menyampaikan apa yang Allah amanahkan pada mereka. Mereka diberi keimanan dan mereka diperintahkan untuk menyebarkan Islam dan iman ini ke seluruh alam gitu, seluruh oke oke, dunia. Maka dengan apa ya, motivasi seperti itu, dengan motivasi iman yang begitu kuat itu ya, mereka tak lagi takut mati, gitu. Tak lagi takut diajak orang gitu. mhm, Yang penting patokannya Allah ridho, jalankan gitu. oke, Dengan begitu mereka menjadi orang yang Masya Allah banget gitu kan ya. Bahkan yang 2 imperium tersebut tadi, Persia Romawi tadi, mereka saling mengalahkan aja butuh waktu 6 abad 6 bahkan. abad dan itu belum selesai, Ya kayaknya belum selesai tuh. belum selesai. Sampai Islam menaklukkan dua-duanya itu baru Iya, damai semua gitu kan. oke, heeh, Juga begitu pula dalam kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi sebelum beliau lahir ya, generasi mhm. sebelumnya itu pada zaman itu umat Islam baru terpecah belah. Karena konsep Oh, iman mereka salah. mhm, Mereka itu orientasinya bukan lagi akhirat, bukan lagi ridho Allah, tapi yang mereka cari itu dunia. mhm Hingga mhm, mereka mudah diadu domba oleh orang-orang kafir, mudah dikalahkan gitu. Hingga pada masa itu ada ulama terkenal yang kita sering dengar lah ya beliau. Beliau sadar nih, "Wah ini umat nggak boleh kita biarkan kalau seperti ini gitu. Harus kita kasih resep obat nih, umat ini baru oh, sakit," gitu kan ya. iya iya iya, Maka beliau ini adalah anu, ya Imam Ghazali itu. oke, Imam Ghazali kan kita sering dengar itu banyak mhm, kitab-kitab beliau yang masyhur kan. Ya beliau itu yang apa ya, bisa dibilang peracik obat pada penyakit umat Islam pada masa itu. heeh heeh, Akhirnya beliau bersama ulama-ulama lainnya gitu kan ya. Mereka memahamkan umat pentingnya berorientasi pada akhirat. Ketika seseorang sudah berorientasi pada akhirat ya, itu nanti orientasinya cuma tujuannya cuma satu itu. Kalau nggak oke, surga ya ridho Allah kan sama aja itu. bener bener bener, Sedangkan kalau orang yang tujuannya dunia itu kan mencabang nih. Dia ada yang mhm, pengen jabatan, ada yang pengen harta, ada yang pengen dapat pengakuan dari orang gitu kan. mhm mhm, Maka dengan jika tujuannya dunia, maka mereka tentunya akan terpecah belah karena emang sudah beda tujuan. Maka dari itu Imam Ghazali kan paham itu kan ya. Kemudian beliau gimana caranya memahamkan umat ini. Akhirnya berjalannya waktu, alhamdulillah umat bisa bersatu lagi. Dan pada alhamdulillah, masa itu Salahuddin alhamdulillah qadarullah lahir gitu. mhm, Di tangan beliaulah Allah titipkan kemenangan umat Islam saat membebaskan Al-Aqsa gitu kan ya. oke, Dan pada masa itu kan tidak bisa generasinya bukan generasi biasa aja gitu. mhm mhm Mereka mhm, emang generasi yang sudah disiapkan. Mereka generasi yang sudah diharapkan gitu kan untuk meraih kejayaan umat keberapa kalinya gitu. Ya gitu. Itu sebagai contoh dari apa ya? Mereka yang memang memegang imannya dengan kuat. iya bener, Ketika seorang udah memegang imannya dengan kuat, hal yang awalnya kelihatan mustahil banget ya seperti tadi mengalahkan 2 imperium terbesar pada orang warga terpencil gitu kan ya. mhm. Itu bisa jadi hal yang bisa gitu, bukan hal mustahil lagi gitu.
Nah, gitu. Dan pada akhirnya juga kemenangan itu akan datang kan. Ya. Namun bagaimana tadi Salahuddin Alayubi sudah sadar. Terus kemudian sebelumnya itu ada Imam Al-Ghazali yang kemudian mengedukasi masyarakat bahwasanya kembali kepada iman yang dikonsepkan dalam Islam itu sangat penting hingga mengembalikan kejayaan Islam. Nah, teman-teman nih, setelah kita berdiskusi panjang nih, jadi apa sih karakter pemuda idaman akhir zaman? Jadi tadi udah disebutin di pertama bahwasanya pemuda idaman yang pertama itu apa? Tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka yang memaksimalkan masanya itu untuk hal-hal yang bernilai ibadah. Benar banget. Positif Iya, gitu kan. Maka ketika kita atau karakter tersebut tadi, maka ketika pemuda itu udah fokus terhadap ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, orientasinya Allah, dan Allah, maka pemuda tersebut itu nggak tersibukkan dengan hal-hal yang lain gitu. Udah fokus terhadap itu. Nah, kemudian yang kedua tadi disebutkan bahwasanya pemuda itu yang memulai sesuatu. Jadi pemuda itu harus peka terhadap kondisi umat gitu kan ya. Ya. Kalau misal umat pengen berubah, jadi pemudanya yang harus berubah dulu nih. Entah itu pemudanya merubah lingkungan atau kalau belum bisa ya kita dari diri sendiri dulu. Nah, kemudian yang ketiga tadi disebutkan bahwasanya pemuda yang baik, pemuda idaman itu yang mengurgensikan atau yang menomorsatukan li'i'la'i kalimatillah, meninggikan agama Allah. Jadi apapun kegiatannya itu harus nomor satu itu meninggikan agama Allah gitu. Kemudian tadi terakhir itu yang sangat krusial adalah pemuda yang paham hakikat cinta. Jadi ketika Allah udah rumuskan konsep cinta seindah-indahnya, maka kita harus taat dan nggak boleh mengkhianati Allah juga. Dan kita nggak boleh merusak rumus yang Allah rumuskan gitu. Allah udah ngerumusin cinta itu konsepnya kayak gini, tapi kalau kita udah ngerusak rumusnya kan jadi amburadul. Amburadul gitu. Nanti bahkan merugikan kita sendiri gitu. Ya itulah. Jadi karakter-karakter pemuda idaman akhir zaman yang semoga dari karakter-karakter tersebut kita bisa terinspirasi dan kita itu mulai dikit-dikit menjadi pemuda idaman yang dirindu peradaban. Nah, pada akhirnya nih, ketika kita tahu semua bahwa hujan itu meninggalkan genangan. Dan kita nggak mau podcast ini berakhir tanpa meninggalkan kenangan. Oleh karena itu nih, kasih kenangan bermakna lewat kata-kata. Asik. Ini udah tak siapin dari sebelum Masya Allah. Ya, mantap. Jadi pemuda idaman bukanlah mereka yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tanpa ada kemanfaatan. Cakep. Pemuda impian bukanlah mereka yang hidup itu tanpa ada tujuan. Akan tetapi pemuda idaman adalah mereka yang terus menggali akan hakikat keimanan, dan dengannya dia akan melanjutkan estafet perjuangan demi Islam meraih kejayaan. Masya Allah banget ya. Tadi udah ditutup sama Akil dengan perkataan semoga kita dapat menjadi pemuda idaman itu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita perlu doa dulu ini ya. Ya perlu. Harusnya doa ya. Oke, jadi kita doa bareng-bareng nih. Jadi biar kejayaan Islam itu semakin dekat dan pemuda idaman itu ditunggu-tunggu itu akan hadir gitu. Ya Allah, jadikanlah kami pemuda yang mencintaimu dan dicintai olehmu. Ya Allah, jadikanlah kami pemuda yang mencintai Rasulmu dan dicintai oleh Rasulmu. Ya Allah, jadikanlah kami pemuda idaman yang akan bermanfaat bagi agama dan peradaban. Amin. Ya, begitu sekian podcast kali ini. Ustadz Ahsan naik taksi, cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada teman-teman yang ingin mengenal kita lebih dekat, silahkan cari kita di media sosial dengan nama kita masing-masing. Ada kan? Adanya email doang ya? Ya udah nggak apa. Ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya
agar kebaikan yang Allah titipkan kepada kami tidak hanya terhenti di jari-jari dan hati kalian, akan tetapi kebaikan itu tersebar seluas-luasnya dan kamu jadi salah satu pemuda impian di tengah tergerusnya peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.